Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Apriani Hasana dengan NIM 17156233043 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abdul Haris Fatkihipon, MSI, dengan judul Pengangguran di Indonesia. Selamat menonton. Dalam wilayah suatu negara, pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa besar kegiatan ekonominya dalam meningkatkan pendapatan serta memberi dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Timbul berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi perekonomian negara berkembang. Satu dari permasalahan tersebut yaitu masalah dalam bidang ketenagakerjaan. Di Indonesia, tingginya tingkat pengangguran menjadi masalah besar yang mendasar dalam bidang ketenagakerjaan. Tingginya tingkat pengangguran di Indonesia diakibatkan oleh pertumbuhan tenaga kerja yang selalu meningkat, akan tetapi tidak diikuti dengan pertumbuhan lapangan kerja. Pengangguran digambarkan sebagai orang-orang yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, bekerja hanya kurang dari 2 hari dalam seminggu, atau seseorang yang mencari pekerjaan yang lebih layak untuk dirinya. Pengangguran menjadi masalah yang dapat mengganggu ekonomi suatu daerah karena hal ini akan menimbulkan masalah kemiskinan dan permasalahan sosial. Besuki 2014. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pada Agustus 2023, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,86 juta orang. Setara 5,32% dari total angkatan kerja nasional. Tingkat pengangguran di Indonesia pada Agustus 2023 turun dibandingkan Agustus 2022 yang masih 5,86%. Secara keseluruhan, angka tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia juga cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Sukirno, penyebab terjadinya pengangguran dapat digolongkan menjadi 4 jenis, diantaranya. Yang pertama adalah pengangguran fiksional. Pengangguran fiksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer atau sementara yang disebabkan oleh durasi waktu yang dibutuhkan untuk mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja atau lowongan pekerjaan. Contoh pengangguran fiksional antara lain adalah orang yang baru lulus, orang yang bertransmisi sementara, karyawan yang berhenti bekerja, dan karyawan yang mengundurkan diri. Yang kedua adalah pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang terjadi karena siklus bisnis yang disebabkan oleh naik dan turunnya perekonomian di suatu negara. Pengangguran siklikal meningkat selama masa resensi dan menurun pada masa ekspansi. Selanjutnya yang ketiga ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan dalam sektor ekonomi yang disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara tenaga kerja yang ada dan penawaran lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran struktural dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan komposisi tenaga kerja, relokasi industri, dan perubahan kriteria yang diinginkan perusahaan. Pengangguran struktural dapat menyebabkan dampak negatif terhadap produktivitas dan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan tingkat kemiskinan. Dan yang terakhir adalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah kehilangan pekerjaan akibat perkembangan teknologi yang disebabkan oleh perubahan dari tenaga kerja manual menjadi mesin atau perubahan menggunakan komputer. Pengangguran teknologi dapat berupa perubahan dari tenaga kerja otot manusia menjadi mesin atau perubahan menggunakan komputer. Dampak dari pengangguran di Indonesia sangat luas dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan perekonomian negara. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat ditimbulkan akibat pengangguran. Pertama, penurunan pendapatan masyarakat.
Pengangguran berarti adanya sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Hal ini mengakibatkan penurunan pendapatan bagi individu dan keluarga mereka. Tanpa pendapatan yang stabil, kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal menjadi sulit dipenuhi. Kedua, penurunan daya beli. Pengangguran dapat mengurangi daya beli masyarakat secara keseluruhan. Ketika orang kehilangan pekerjaan atau tidak memiliki penghasilan yang cukup, mereka cenderung mengurangi pengeluaran mereka untuk barang dan jasa non-esensial. Ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena permintaan terhadap barang dan jasa menjadi menurun. Ketiga, kesenjangan sosial. Ketidaksetaraan ekonomi dapat meningkatkan kesenjangan sosial di masyarakat. Orang yang menganggur mungkin terasa terpinggirkan dan memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan kesempatan yang sama dengan orang yang bekerja. Hal ini dapat menciptakan ketegangan sosial dan ketidakstabilan. Keempat, penurunan produktivitas ekonomi. Pengangguran juga berdampak pada produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Orang yang menganggur tidak berkontribusi secara aktif pada produksi barang dan jasa, sehingga menyebabkan potensi produktivitas nasional terbuang. Ini dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kelima, peningkatan tingkat kriminalitas. Ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh pengangguran dapat meningkatkan tingkat kriminalitas. Orang yang menganggur mungkin cenderung terlibat dalam aktivitas ilegal sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini dapat mengganggu ketertiban sosial dan mengurangi rasa aman dalam masyarakat. Dan yang keenam, kehilangan potensi sumber daya manusia. Pengangguran berarti kehilangan potensi sumber daya manusia yang berharga bagi pembangunan negara. Individu yang menganggur mungkin memiliki keterampilan dan bakat yang tidak dimanfaatkan secara optimal, yang dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan memahami dampak-dampak tersebut, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan kebijakan dan program-program yang dapat mengurangi tingkat pengangguran dan membantu orang yang terkena dampaknya. Ini termasuk investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan, pembangunan infrastruktur, serta dukungan untuk pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan lapangan kerja. Untuk mengatasi pengangguran, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara umum. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran. Pertama, investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus meningkatkan investasi dalam sistem pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Program pelatihan keterampilan juga harus diperluas untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri saat ini dan masa depan. Kedua, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. UMKM merupakan salah satu sumber utama lapangan kerja di banyak negara, termasuk Indonesia. Pemerintah dapat memberikan dukungan kepada UMKM melalui penyediaan akses ke modal dan pelatihan keterampilan serta akses pasar yang lebih luas. Ketiga, fasilitasi kewirausahaan. Mendorong budaya kewirausahaan dan memberikan dukungan kepada para pengusaha muda dapat menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah dapat menyediakan insentif pajak, bantuan pendanaan, dan akses ke sumber daya lainnya untuk memfasilitasi pertumbuhan bisnis baru. Dan keempat adalah pengembangan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja langsung dalam sektor konstruksi dan sektor terkait lainnya. Infrastruktur yang memadai juga membuka peluang untuk pertumbuhan sektor-sektor lainnya seperti pariwisata dan logistik yang juga dapat menciptakan lapangan kerja. Melalui kombinasi dari upaya-upaya ini, diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengangguran merupakan tantangan serius bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif dan terarah yang melibatkan peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, pembangunan infrastruktur, serta implementasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, Indonesia dapat mengatasi tantangan pengangguran dan menuju ke arah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.